Faslun ay hadza faslun. Fil wara'i menjelaskan tentang wirai. Wirai juga termasuk sifat mahmudah. Apa itu sifat wirai? Sifat wirai itu apa? Tarkus subhat, ya. Tarkus subhat, meninggalkan sesuatu yang tidak jelas hukumnya. Seseorang itu harus memiliki sifat wirai untuk kemudian ia menjadi mulia. Mungkin saya juga sering ya menceritakan Kiai Jamal. Kiai Jamal itu di tahun 2000-an beliau masih punya mobil yang jelek. Mobilnya waktu itu Kijang petak. Nah, satu ketika ada murid beliau dari Tuban yang dulunya ketika mu'alimin Kiai Jamal yang ngajar. Terus kemudian ketika Kiai Jamal mengaji hikam, santri dari Tuban ini juga ikut ngaji. Jadi selamanya jadi santrinya Kiai Jamal. Nah, satu ketika wong namanya santri sudah sukses, ingin memberi apa? Sesuatu kepada kiainya. Memberi sesuatu kepada kiainya. Nah, pada saat itu dilihat, oh yang paling tepat kayaknya memberi mobil. Karena mobilnya Kiai Jamal tadi masih Kijang petak. Ya, Kijang yang jelek, bukan Kijang kapsul, tapi Kijang petak. Nah, pada saat itu Kiai Jamal disowani untuk kemudian diberikan apa? Kijang Innova. Ya, untuk kemudian diberikan Kijang Innova. Nah, ini jenenge santri kayak gini gitu. Ngerti kebutuhannya kiai. Nah, kamu juga harus bercita-cita semacam itu. Orang yang punya cita-cita semacam itu berarti orang yang sukses kan gitu. Nggak mungkin nggak punya apa-apa tapi ngasih Kijang Innova. Nah, tadi ini santri ternyata sudah punya apa? Sudah punya tambang apa namanya? Sudah punya tambang batu bara di Kalimantan. Kemudian proyek jalan manakala ada pengaspalan dia yang megang di wilayah Jawa Timur. Nah, itu sudah kaya. Kalau beliau ngaji itu biasanya bawa bus. Jadi orang-orang terdekatnya termasuk karyawan itu ikut ngaji, pakai bus. Nah, beliau sendiri itu biasanya pakai mobil pribadi. Jadi karyawannya, orang-orang terdekatnya naik apa tadi? Bus. Nah, itu sawan ke Kiai Jamal, ya Jamal, kalau badai ngasih apa? Kijang Innova kenjenengan. Kiai Jamal mendengar itu kemudian bagaimana tanggapannya? Beliau katakan, ngapunten, bagaimana kalau seandainya Kijang Innova yang jenengan kasihkan itu saya cicil saja, nggak usah diberi cuma-cuma. Itu Kiai Jamal begitu. Kenapa? Kiai Jamal waktu itu takut, manakala diberi oleh orang sesuatu yang jumlahnya besar sekali, itu yang memberi punya tujuan. Takutnya begitu, punya tujuan. Oleh karena itu Kiai Jamal waktu itu, ya sudah saya beli saja mobil kamu yang kamu berikan dengan cara mencicil 1 tahun. Nah itu Kiai Jamal itu. Selain itu juga Kiai Jamal takut, ini uang apa? Kan gitu. Uang apa? Nanti kalau seandainya Kijang Innova itu diberikan dari uang yang tidak halal, maka menjadi subhat. Maka menjadi haram. Kan gitu. Oleh karena itu Kiai Jamal mengangsur atau mencicil Kijang Innova sampai kemudian 1 tahun. Nah itu sifat wirai. Tarkus subhat. Karena takut memakan perkara yang subhat. Nah, perkara yang subhat saja ditakuti, apalagi perkara haram. Nah itu begitu. Oke, kata Nabi, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ladina liman la khosyatalah, wala akla liman la ismatalah, wala imana liman la waro'ah.
La imana liman la wara'alahu. Wala ibadata liman la ilmalah. Wala muru'atan ila liman la sodakolah. Wala amana liman la sarilah. La sirolah. Wala taubata liman la taufiqolah. Wala saho'ah liman la haya'alah. Wahai Sayyidina Ali, kata Nabi, orang tidak dikatakan beriman manakala dia tidak takut kepada Allah. Dan orang tidak dikatakan beriman manakala dia tidak punya akal. Artinya tidak punya akal, tidak punya inovasi dan inisiatif. Orang tidak beriman kata Nabi, la imana liman la wara'alah. Dan juga orang tidak beriman kata Nabi manakala orang itu tidak punya sifat wirai. Apa sifat wirai tadi? Tarkus subhat, meninggalkan perkara subhat. Wala ibadata liman lah ilmalah. Orang tidak dikatakan beribadah manakala dia tidak punya ilmu. Jadi ilmu itu penting sekali untuk keabsahan ibadah. Kamu sholat, nggak tahu ilmunya sholat, sah atau tidak? Nggak sah. Nggak sah. Harus ngerti rukun dan syaratnya sholat biar sah. Kalau nggak sah, ya bagaimana sholat kita? Jadi ibadah itu harus punya ilmu. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, Fadlul alimi alal abidi kafadlil komari ala sairil kawakib. Bahwa orang yang memiliki ilmu ketika ia beribadah dengan orang yang ahli ibadah ketika dia beribadah itu lebih utama orang yang berilmu yang beribadah dibanding orang yang ahli ibadah beribadah. Kenapa? Tadi sudah disebutkan wala ibadata liman la ilmalah. Tidak ada ibadah kata Nabi manakala orang tidak memiliki ilmu. Itu sebabnya fadlul alimi alal abidi kafadlil komari alas sairil kawakib. Keutamaan daripada orang yang berilmu beribadah dengan orang yang ahli ibadah beribadah itu seumpama bulan di antara bintang-bintang. Dia punya cahaya yang begitu besar. Artinya adalah keabsahannya lebih terjamin dibanding orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Terus selanjutnya, wala muru'ata laliman la sodakolah. Orang tidak akan punya kehormatan manakala dia tidak pernah sedekah. Jadi ada orang kaya, apakah dia terhormat? Tidak, manakala dia tidak pernah sedekah. Ada orang punya mobil ini, punya mobil itu, dia akan menjadi mulia. Tidak, manakala dia tidak punya sedekah. Wala amana liman la sirolah. Tidak dikatakan orang beramanah atau orang memiliki sifat amanah manakala dia tidak menutupi rahasia. Terus kemudian wala taubata liman la taufiqolah. Orang tidak akan bertobat manakala tidak ada pertolongan Allah untuk mendorongnya bertobat. Jadi kalau kita bertobat itu kawan-kawan, itu sejatinya Allah yang meminta kita atau mendorong kita untuk bertobat. Kalau Allah yang memberi kita untuk memberi pertolongan kita untuk bertobat, maka kita nggak bisa bertobat begitu saja. Bagaimana? Kita harus banyak-banyak beribadah, banyak-banyak melakukan amal baik agar Allah menolong kita keluar dari kemaksiatan kemudian bertobat. Jadi ada usaha untuk Allah mengajak kita bertobat itu kita berusaha dulu. Usahanya apa? Ya tadi saya katakan kita harus beribadah kepada Allah dan juga melakukan ibadah karena Allah. Walasaho aliman lahaya Allah. Orang dikatakan tidak akan loman manakala dia tidak punya sifat malu. Lihatan orang-orang yang tidak pernah sedekah itu. Dia mana pernah dermawan, nggak malu.
Tapi kalau dia malu, oh kasihan, masa saya punya, oh kasihan tetanggaku, masa saya punya kok dia nggak dikasih. Saya malu dong, saya orang kaya, masa nggak ngasih. Kan gitu harusnya. Terus kemudian, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, malam yakun waro'an anil ma'asi, batonul ardi khairun lahu min dohriha, li'annahu la imana fi qalbi. Wahai Sayyidina Ali, orang yang tidak memiliki wirai atau sifat wirai dari maksiatnya, maka perut bumi lebih utama baginya dibanding permukaan bumi. Kenapa? Li'annahu la imana fi qalbi. Karena orang tersebut, kalau ada orang tidak wirai terhadap satu kemaksiatan, dia itu imannya tidak ada di dalam hatinya. Jadi lebih utama dia masuk ke dalam perut bumi alias mati dibanding dia hidup. Dibanding dia hidup. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, aslul wara'i tarkul haram. Wahai Sayyidina Ali, pokok daripada wirai adalah meninggalkan perkara haram. Wa ma harama, dan meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Wa ra'sul kalim fitarkil ma'asi. Jadi saya ulang lagi, pokok daripada wirai adalah meninggalkan perkara haram dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sementara ra'sul karim, pokok dari kemuliaan adalah meninggalkan maksiat. Orang berkeinginan untuk menjadi mulia, dia harus meninggalkan maksiat. Jadi orang mulia itu bukan mobilnya banyak, bukan pakaiannya bagus, bukan kulitnya putih ya Jis, bukan badannya tinggi. Wah untung semua kamu Jis, wis elek, ireng, cilik. Nah, tetapi bagaimana orang yang mulia itu, orang yang tampan itu kan Jis, adalah mereka yang tidak maksiat. Tidak maksiat. Ya. Jadi ketika kita melihat seseorang itu jangan lihat dohirnya. Ya, oke dia punya mobil, belum tentu mulia di mata Allah. Ya, sementara Ajis itu mulia di mata Allah karena dia meninggalkan kemaksiatan. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, kun basyashan, fa inna Allah yuhibbul basyashin, fa yubhidul abu sal karih al wajhi. Wahai Sayyidina Ali, jadilah kamu orang yang sumeh, orang yang suka senyum. Kenapa? Karena Allah cinta kepada orang yang suka senyum. Dan Allah benci kepada orang yang merengut, yang wajahnya dilipat. Jadi kita itu harus suka senyum. Kalau nggak bisa senyum, bagaimana? Ya latihan senyum, ya kan? Tabas sumuka sodakotun. Kata Nabi, senyummu itu ibadah. Jadi kalau kita senyum kepada orang lain itu akan menjadi ibadah. Karena apa? Menyenangkan orang lain. Jangan merengut aja. Nanti kalau merengut cepat tua kan? Ya enggak? Cepat tua. Kalau tua ya tuwek, ya kan? Jadi enggak menarik wajahnya. Jadi harus suka senyum. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ra'sul ibadati asumtu ila min dzikrillah. Wahai Sayyidina Ali, pokok daripada ibadah itu adalah diam, kecuali kita mau dzikir kepada Allah. Jadi diam itu kawan-kawan, itu adalah mutiaranya orang muslim. Ya, ada sebuah hadis yang lain, ya, asukutu as-salamah. Diam itu akan menyebabkan kita selamat dunia akhirat. Nah, ibadah itu kan tujuannya kan masuk surga. Selamat akhirat. Maka diam di sini disebutkan itu adalah ibadah. Bagian daripada ibadah. Ya kecuali kalau kita dzikir. Kalau kita dzikir jangan diam. Dzikir kemudian di masjid setelah sholat kok diam aja. Itu salah. Harusnya apa?
ucapkan dzikir tersebut. Kenapa kita harus mengucapkan dzikir dan mengeraskan dzikir? Kenapa? Agar mulut kita, hati kita, pikiran kita terbiasa untuk berzikir. Bayangkan kalau seandainya kita berzikir diam aja. Itu pasti nanti ketika kita meninggal, kita tidak bisa berzikir lisan. Paham? Jadi kalau orang sudah berkebiasaan dzikir lisan, nanti ketika meninggal dia juga akan dzikir lisan. Orang itu kalau sudah bisa dzikir lisan, insya Allah hatinya juga akan berzikir. Karena apa? Apa yang ada di mulut, yang diucapkan di mulut itu ditransfer ke otak, ditransfer lagi ke hati. Tapi kalau diam saja, nanti susah. Jadi saja, keraskan saja manakala kamu berzikir kepada Allah ketika setelah sholat. Agar apa? Punya kebiasaan mulutnya berzikir. Sehingga nanti kalau mati, kamu juga punya kebiasaan untuk mulutmu berzikir kepada Allah. Sehingga keluargamu ketika kamu berzikir kepada Allah, itu bahagia. Kamu tinggalkan mereka ketika kamu meninggal. Alhamdulillah, bapakku, ya, saudaraku, gitu kan, meninggalnya dalam keadaan berzikir kepada Allah. Artinya itu tanda-tanda husnul khotimah. Makanya zikir itu keraskan. Adapun nanti ada yang berpendapat Allah itu tidak budek, ya sudah tahu kita. Allah tidak budek. Berzikir dengan lisan, dengan mengeraskan zikir itu bukan untuk didengar oleh Allah atau untuk tidak didengar Allah. Tetapi lebih dari juga adalah mengajak orang untuk berzikir, terus kemudian membiasakan mulut agar berzikir. Ya, kenapa? Berzikir itu juga menggunakan mulut. Tadi kata Nabi itu, Rasul ibadati asumtu. Pokok daripada ibadah adalah diam, kecuali zikir Allah. Kalau zikir Allah, mulutmu itu harus ngomong. Nah, ini menunjukkan bahwa zikir itu ada yang bil lisan. Ya, zikir itu ada dua macam, bil lisan wa bil arkan. Ya, dengan zikir dengan mulut, zikir dengan hati. Jadi bagaimana zikir dengan mulut dengan hati itu? Mulutnya ngomong la ilaha illallah. Dalam hatinya lama kesudah ilallah. Tidak ada yang dituju, tidak ada yang diinginkan kecuali Allah. La ilaha illallah. Dalam hatinya la ma'buda illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu begitu. Jadi kalau kita zikir kok mulutnya doang eman. Harusnya apa? Dua-duanya. Mulutnya itu berzikir, hatinya berzikir. Maka dengan demikian itu zikir yang sempurna. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, kathratun naum tumitul qalb wa tadhabul baha wa kathratu dunub tumitul qalb wa turisun nadam. Wahai Sayyidina Ali, banyak tidur itu bisa mematikan hati. Makanya jangan banyak-banyak tidur ya. Kalau seandainya ngantuk ya tidur, tapi jangan full satu hari. Ya. Contoh pada saat ini kita nih wajib untuk ngaji, ya jangan tidur. Nanti kalau sudah nggak ngaji tidur nggak apa-apa. Untuk apa? Agar tidak melakukan sesuatu yang maksiat. Salah satunya biasanya kalau nggak tidur kita ngerasani orang ya. Atau nengok sesuatu yang tidak boleh ditengok. Nah itu, tidur itu menyebabkan matinya hati. Tidur yang menyebabkan matinya hati adalah tidur yang apabila pada satu kewajiban-kewajiban tetap tidur. Termasuk ngaji semacam ini. Ngaji itu wajib enggak? Kok tidur? Maka hatinya mati. Nah kalau di dalam taklimu taklim, tidur yang mematikan hati itu adalah tidur setelah subuh. Dan tidur setelah asar. Karena waktu-waktu itu adalah waktu mustajabah. Waktu pergantian malaikat mencatat amal baik kita. Nah, oleh karena itu usahakan kalau pagi jangan tidur setelah subuh. Ngapain kira-kira? Baca Quran, ya enggak?
baca Quran. Kemarin kita sudah jelaskan keutamaan beriktikaf di masjid ya, atau zikir setelah subuh. Manakala ada orang zikir setelah subuh, dari setelah sholat subuhnya sampai muncul matahari, dia akan memiliki keutamaan yang hebat. Ya enggak? Nanti dibaca lagi kemarin. Oke, jadi banyak tidur itu akan menyebabkan matinya hati. Kasratun naum tumitul qalb. Banyak tidur akan mematikan hati. Watadhabul baha, dan akan menghilangkan cerahnya wajah seseorang. Kebanyakan tidur itu begitu. Lihatan kawan kamu yang banyak tidur, pasti nggak asyik dilihat wajahnya. Ya, tapi mereka-mereka yang jarang tidur itu terpancar begitu wajahnya. Terus selanjutnya, wa kathratu dzunub tumitul qalb wa turisun nadam. Sedangkan banyaknya dosa itu bisa mematikan hati dan mewariskan penyesalan. Jadi kalau kita banyak apa? Banyak dosa itu mewariskan penyesalan dan apa? Menyebabkan matinya hati. Ingat, kalau mati hati kita bagaimana? Kalau mati hati kita, apa kita sakit? Enggak. Kalau mati hati kita dalam kategori ini, kita susah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita susah untuk melakukan ibadah. Sementara kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Kamu diciptakan oleh Allah ini bukan untuk apa-apa selain beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah. Bentuk ibadah itu ada dua macam. Ada yang mahdo dan ghairu mahdo. Jadi jangan kategorikan ibadah itu hanya sholat, hanya puasa, hanya haji, hanya zakat. Kamu duduk semacam ini bisa jadi ibadah. Kalau kamu tadi niatnya adalah beribadah. Ya Allah, saya niat belajar karena Engkau. Nah itu jadi ibadah. Kamu mandi jadi ibadah. Manakala kamu mandi, ya Allah, saya niat mandi agar badan saya sehat, bersih, dan juga bisa membuat saya sah untuk sholat dan menjadi enak ketika saya sholat. Itu jadi ibadah. Makan pun juga yang menjadi kebutuhan pokok kita itu juga bisa jadi ibadah. Jadi jangan kategorikan ibadah itu hanya ibadah sholat saja, haji saja. Itu ibadah sholat, ibadah haji namanya ibadah mahdo. Apa? Namun ada juga ibadah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdo. Tadi yang saya sebutkan. Makan bisa jadi ibadah, itu namanya ibadah ghairu mahdo. Jalannya kamu tadi ke sini itu adalah ibadah ghairu mahdo. Ya, jadi diniati semua biar dapat ibadah. Oleh karena itu Allah berani mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan kau wahai manusia ya, kecuali engkau kuperintahkan untuk beribadah. Itu begitu. Membantu orang juga beribadah, ya kan? Dan lain sebagainya. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man an'amallahu alaihi fakasara wa betalah, fasobara wa sa'ah, fastaghfara dakhalal jannah. Wahai Sayyidina Ali, manakala ada orang diberi nikmat oleh Allah, kemudian dia bersyukur. Dan ketika Allah menguji ia, kemudian dia sabar. Kemudian ketika dia berbuat maksiat, dia bertaubat atau beristighfar. Maka orang semacam ini akan masuk surga. Jadi kalau kamu ingin masuk surga, satu, manakala kamu menerima nikmat Allah, kamu bersyukur. Kalau kamu diuji oleh Allah, kamu harus bersabar. Manakala kamu melakukan sebuah perbuatan